Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Di sini saya akan membahas tentang lembaga keuangan pasar berjangka dan ketahanan ekonomi Indonesia. Untuk itu, izinkan saya memperkenalkan diri dulu. Perkenalkan, nama saya Windy Prasilya Putri dari Departemen Portofolio Bisnis. Di sini ada tujuan pembelajaran. Setelah mengikuti materi ini, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai lembaga keuangan pasar berjangka. Yang kedua, peserta diharapkan mampu memahami konsep dan penjabaran secara detail mengenai ketahanan ekonomi Indonesia. Di sini ada gambaran umum materi. Alur materi dalam pembahasan topik lembaga keuangan pasar berjangka dan ketahanan ekonomi Indonesia sebagai berikut. Yang pertama tentang lembaga keuangan pasar berjangka, yang kedua ketahanan ekonomi Indonesia. Materi yang akan dibahas dalam konten yang pertama tentang lembaga keuangan pasar berjangka. Tujuan dari konten materi yang pertama, satu, memahami konsep pasar berjangka, yang kedua, memahami gambaran ringkas pasar berjangka, yang ketiga, memahami dimensi pasar berjangka, yang keempat, memahami kendala pasar berjangka, yang kelima, memahami bahaya pasar berjangka. Konsep pasar berjangka, ini yang pertama ada terorganisir, salah satunya itu bursa, akan menciptakan kesepakatan terstandar melalui perantara, sedangkan yang tidak terorganisir bisa disebut dengan OTC, itu mengakibatkan kesepakatan tidak terstandar. Fungsi pasar berjangka yaitu sarana investasi dan lindung nilai. Di sini ada gambaran ringkas pasar berjangka. Yang pertama, tempat atau sarana kontrak jual beli produk yang disepakati saat ini tentang harga, kuantitas, kualitas, serta pembayaran. Syarat penyerahan dilaksanakan di kemudian hari. Lalu ada mengurangi ketidakpastian ekonomi seperti produsen, konsumen, dan pedagang. Lalu ada perantara atau bukan OTC. Lalu pembeli dan penjual jumlahnya sama. Lalu menyediakan sistem pergudangan yang bagus, tidak menimbun tapi dibatasi jumlah position limitnya. Lalu salah satu tanda negara dengan pasar berjangka yang baik itu persediaannya banyak. Pada saat perang tidak kurang bahan pangan. Lalu, jika pembeli tidak mau fisik, maka jual kontrak beli sebelum jatuh tempo. Jika petani gagal panen, maka produsen jual kontrak beli untuk mengeliminasi kewajiban dengan resiko selisih harga atau lebih murah. Jika kualitas berbeda, maka penyesuaian harga atau jasa asuransi. Lalu di sini ada dimensi pasar berjangka. Yang pertama, keanggotaan bursa itu bisa ada produsen, konsumen, pedagang, dan perantara. Lalu untuk produknya ada finansial dan real. Yang finansial itu bisa perbankan seperti valuta asing dan tingkat bunga dan pasar modal atau indeks saham dan saham individu. Lalu untuk realnya ada agrikultur, itu bisa seperti sistem ketahanan pangan dan pertambangan, sistem ketahanan industri. Lalu di sini ada resiko juga atau over the counter atau OTC, itu ada forward dan swap market tidak terstandar atau tidak terorganisir. Sedangkan untuk bursa berjangka itu future dan option itu terstandar dan terorganisir. Lalu untuk penyelesaian ada yang pertama ada cash delivery, yaitu selisih antara harga kontrak dan harga pasar pada saat penyelesaian. Tidak ada fisik, sering disebut derivatif. Lalu untuk physical delivery itu penyerahan barang fisik tapi berupa resi gudang. Ada fisik, sering disebut komoditas. Untuk masa kontraknya yang pertama ada American Style, itu kontrak bisa diakhiri setiap hari dengan transaksi yang berlawanan. Lalu ada yang Europe Style, hanya bisa diakhiri pada saat jatuh tempo. Lalu untuk kendala pasar berjangka, yang pertama masyarakat ragu-ragu dengan sistem ekonomi pasar atau politik maupun sosial. Lalu yang kedua ada pasar berjangka merupakan salah satu karakteristik sistem kapitalis. Lalu di sini ada bahaya pasar berjangka. Yang pertama itu terbatasnya persediaan pangan karena yang pertama ada posisi beli atau net buying. Pemilik barang terjadi jika kontrak beli lalu ada kontrak jual, maka pemerintah atau bulog atau BUMN harus ikut berpartisipasi agar tidak diambil investor asing. Lalu untuk posisi jualnya itu pengutang barang itu mempunyai kewajiban menyerahkan barang. Lalu ada produk derivatif. Derivatif ini merupakan kontrak yang sifatnya itu bilateral atau suatu perjanjian dalam penukaran pembayaran dengan penurunan nilai yang bersumber dari produk turunan. Derivatif tersebut terbentuk dari efek yang diturunkan dari instrumen efek lain yang disebut
itu sebagai underlying. Lalu di sini ada materi kedua tentang ketahanan ekonomi Indonesia. Tujuan dari konten materi yang kedua yaitu satu, mengetahui konsep sistem ketahanan Indonesia, lalu yang kedua memahami tantangan pembangunan perekonomian, yang ketiga memahami mengenai pilar ekonomi, yang keempat memahami manfaat globalisasi. Lalu di sini ada konsep sistem ketahanan ekonomi. Yang pertama, merubah paradigma menimbun itu haram menjadi halal dengan pasar berjangka. Lalu yang kedua, membangun pasar berjangka artinya membangun sarana produksi, angkutan darat dan laut, pelabuhan, jalan dan jembatan, lalu pergudangan. Lalu di sini ada tantangan pembangunan perekonomian. Yang pertama, tantangan yang berasal dari luar negeri itu ada persaingan bebas antar anggota perdagangan dunia atau WTO. Lalu yang kedua ada tantangan dalam negeri, itu ada reformasi politik, hukum, sosial maupun ekonomi. Untuk reformasi ekonomi itu ada perjanjian WTO akan membatasi kebebasan setiap anggota atau kebijakan ekonominya. Yang pertama, satu, tarif ekspor dan impor, dan yang kedua pelarangan kegiatan ekspor dan impor. Lalu di sini ada pilar ekonomi. Yang pertama, lembaga keuangan. Terpenting sebagai pilar kekuatan ekonomi suatu negara itu ada perbankan, asuransi, pasar modal, dan pasar berjangka. Yang kedua, pasar modal sebagai sarana untuk mengakumulasi modal masyarakat dan berguna untuk investasi di sektor real. Yang ketiga, pasar berjangka untuk mengurangi ketidakpastian keadaan ekonomi baik di sektor finansial maupun real. Lalu yang terakhir, sarana pasar berjangka sangat berguna bagi negara dan masyarakat. Lalu di sini ada manfaat globalisasi. Yang pertama, biaya produksi rendah tuh bisa karena upah buruh lebih rendah. Yang pertama, membuat pabrik di negara berkembang. Lalu yang kedua, mendatangkan buruh dari negara berkembang. Lalu yang ketiga, membantu kesejahteraan masyarakat berkembang. Lalu di sini juga ada lapangan kerja luas, negara berproduksi dengan efisien atau spesialisasi produk. Lalu yang terakhir, kemakmuran masyarakat dunia akan adil. Lalu kesimpulan dari materi itu ialah konsep dari sistem ekonomi Indonesia adalah merubah paradigma menimbun itu haram menjadi halal dengan pasar berjangka dalam merealisasikan sistem ekonomi Indonesia. Tentunya terdapat tantangan yang harus dihadapi baik dari dalam negeri maupun luar negeri. Sekian presentasi yang bisa saya sampaikan. Mohon maaf jika ada salah. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.